Selepas itu unitnya apa aja yang harus dibutuhin selain pelunasan, ya teman-teman harus melakukan yang namanya unit dari si Kia Carens itu di 56 jutaan. Jaminan ini kalau nanti distorkan dan nggak menang atau nggak dapat unitnya, teman-teman bisa langsung dapetin balik 100% dan akan dilelang oleh negara di lelang.go.id. Jadi sekali lagi, lelangnya secara online di lelang.go.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel D21. Kali ini kita ada lagi di Pabean Cikarang, teman-teman, dan akan coba nge-spill unit-unit yang akan dilelang untuk di tahap kedua, yaitu Sorento dan juga Carens. Ini unitnya akan dilelang tanggal 14 Desember dan teman-teman ikutin video D21 ini sampai selesai, semoga bermanfaat. Yuk kita cek nih unit-unit yang akan dilelang oleh negara. Ini seperti apa aja, masih worth to buy atau enggak. Jangan sampai di skip video ini, semoga bermanfaat. Oke, teman-teman, singkat aja ya. Ini ada tahap kedua untuk di tanggal 14 Desember di Pabean Bea Cukai dan akan dilelang oleh negara di lelang.go.id. Jadi sekali lagi, lelangnya secara online di lelang.go.id. Jadi teman-teman harus daftar di lelang.go.id tersebut, verifikasi secara data diri, baru nanti tanggal 14 langsung untuk ikut lelangnya. Untuk ngecek unitnya mulai tanggal 11, 12, 13 Desember ini. Jadi jangan sampai ketinggalan nih. Nah ini kalau emang teman-teman mau tahu nanti masih worth to buy atau enggak, kita coba spill ya. Sekalian nanti teman-teman cek video D21 sebelumnya. Unit-unit seperti ini tuh butuh apa aja sih yang harus dikeluarin. Oke, kita langsung spill aja dulu. Ada dua unit sih sebenarnya, dua tipe jenis unit dari satu brand Kia. Ini adalah Kia Carens dan juga Kia Sorento. Kalau Sorento tuh ada dua tipe, diesel dan juga bensin. Kalau untuk Carens saat ini masih yang tipe manualnya nih teman-teman, yang akan dilelang di Pabean Bea Cukai atau di lelang.go.id ini. Ini adalah new old stock tahun 2013 masuk Indonesia dan ada fraud dari importirnya. Jadi akhirnya disita oleh negara dan sekarang kondisinya ya seperti ini nih. Disebut mangkrak ya iya, dan akan dilelang tanggal 14 ini. Yuk kita langsung bahas. Untuk biaya sebenarnya di sini sudah dibahas ya teman-teman. Unit dari si Kia Carens itu di 56 jutaan dan jaminannya itu 25 juta per unit. Kia Sorento yang otomatis DOHC ini yang bensin 83 jutaan. Dan jaminannya itu di 35 juta. Sedangkan yang Kia Sorento diesel 98 jutaan per unit dan uang jaminannya 40 jutaan. Nih jaminan ini kalau nanti distorkan dan nggak menang atau nggak dapat unitnya, teman-teman bisa langsung dapetin balik 100% di besoknya. Pelaksananya tanggal 14 Desember. Ini ada waktu penawarannya. Nih waktu server jam 1, jam 2 dan jam 3 di KPA KNL Bekasi. Nah, open house-nya nih dari tanggal 11, 12, 13 mulai dari jam setengah 10 sampai jam 3 di TPP Cikarang ya, teman-teman. Jadi nanti langsung hubungi nomor di deskripsi atau ini nomornya, kontak personnya. Ada Mas Mulyana dan juga Mas Arif di sini. Teman-teman bisa screenshot langsung. Prosedurnya jadi di sini teman-teman akan dapat ketentuannya, SOP-nya dari Bea Cukai langsung. Ini adalah barang yang dinyatakan tidak dikuasai. Dan ini juga ada beberapa hal yang akan dikeluarkan oleh teman-teman setelah lelang. Jadi pemenang lelang itu kurang lebih akan mengeluarkan 5,5% dari harga terbentuk tersebut. Itu ada biaya pencacahan dan biaya lelang. 5,5% dari harga terbentuk plus ada juga jasa pralelang di sini. Nah, jasa pralelang di sini teman-teman bisa screenshot gimana perhitungannya. Ini barang yang laku ya, dari harga yang melebihi dari harga terendah yang ditetapkan. Jadi kalau harga terbentuknya terendah di 100 juta ya teman-teman nggak harus membayar JPL. Nah di sini dari 105 atau 120 dari harga terendah di 100 juta ini ada JPL sekitar 15%. Jadi ini adalah biaya tambahannya untuk pemenang lelangnya. Selepas itu unitnya apa aja yang harus dibutuhin selain pelunasan, ya teman-teman harus melakukan yang namanya towing karena nih unitnya nggak jalan, terus juga peremajaan dan penerbitan surat-surat. Kurang lebih sekitar 30% untuk penerbitan surat dari harga terbentuk nanti teman-teman. Jadi teman-teman bisa hitung aja harga terbentuknya nanti tambahin 30%, towingnya mungkin sekitar 700 sampai 1 juta.
dan permajaan untuk ban, oli, ya kuras tangki bensin, poles interior dan sebagainya, anggap 5-10 juta. Seperti itu. Ini udah kita bahas, kita langsung spill unitnya. Yang harga 56 juta dulu, Cairns. Ini Cairns memang tipe yang terendah. Harga tahun 2013 yang dilelang saat ini baru yang manual 56 jutaan, yang matic masih dikunci di gudang, ada 2 hanggar di sini yang unitnya masih ada nanti tahap ketiga dan keempat. Spill seperti apa sih Cairns? Unitnya sih seperti apa adanya, dan ini memang sewarna dengan warna bodi, jadi nggak ada korosi ya. Biasa kan warnanya chrome. Unit nyala nggak? Unit yang pasti harus diganti aki, terus ganti oli dan sebagainya. Nah, ini adalah kondisi di bagian interior. Head unitnya gue suka banget ya, integrasi langsung di bagian dashboard seperti ini, jadi nyatu. Ini adalah di bagian setir, terus untuk di tengah ini masih kondisinya oke banget. Joknya ini masih oke. Ini yang tipe manual dengan fitur yang 2013 ini sebenarnya udah cukup oke sih kalau menurut gua. Udah ada double blower atau AC keduanya di row tengah, dan ini adalah row ketiga. Jadi udah 7-seater untuk mobil keluarga mungil. Ini oke banget. Nah, kalau kita lihat sih di sini untuk ya, karet-karetnya nih teman-teman. Ya kelihatan masih kayak baru sih ya, tapi ya ini kayaknya harus udah ganti lah. 10 tahun loh teman-teman mangkrak. Spion ini masih ya seperti ini, belum retract, masih yang manual tipe terendah. Tuh, ini dia nih. Jadi ada apa ya? Ini resist shipping waktu tahun 2013. Ini unitnya ada kurang lebih ya di sini-sini nih. Untuk si Kia Cairns. Ini kalau teman-teman tertarik ada warna silver, putih. Yang sejauh ini sih yang gue lihat warna itu. Mesin yuk kita lihat yuk, mesin seperti apa. DOHC 16 valve. Belum ada bekas nabrak pastinya. Ini yang masih bagus untuk di bagian tutup radiator, biasanya udah ada yang mengarat. Nah, ini coil dan segala macam, aki walaupun terlihat baru tapi pastinya sudah soak 10 tahun gak terpakai. Oli mesin, power steering semuanya harus ganti, radiator dikuras. Ini juga harus disalon-salon kembali. Sudah dicuci sih sebenarnya sama pihak dari balai lelangnya, tapi belum diservis. Kondisi ya apa adanya, teman-teman terima dengan kondisi unit udah pasti mati ya, karena mangkrak 10 tahun. Belum ada plat. Jadi ini juga masih belum kebuka. Ya, ini kotor banget tuh. Ini yang warna silver. Kondisi ban sih masih baru ya, cuman karena dia terbitan tahun 2013, jadi ya wajib ganti teman-teman. Ini tuh. Kotor banget, masih ada beberapa yang masih debuan. Ini kondisi di Kia Cairns 7-seater dan harganya di 56 jutaan, tadi udah kita bahas ya. Ini langsung aja cek di deskripsi, unitnya bisa langsung dicek untuk masalah nyala atau enggaknya, yang pasti udah nggak nyala karena akinya soak. Tapi ya itu, unitnya harus diceki-ceki dulu teman-teman. Kalau untuk keseluruhan sih cat dan lain-lainnya masih oke. Nah, kita lihat langsung Sorento ini yang bensin. Yang bensin sama ya, 16 valve DOHC. Terus kalau kita lihat ini bagian interiornya yang bensin otomatis pastinya. Udah ada sunroof, baunya bau apok banget. Ini yang ini pernah kehujanan, jadi ada yang kena jamur di bagian dalam. Ada juga mungkin yang karena karet-karetnya getas. Ini nih yang perlu diperhatikan tuh. Ini karet-karet kayak gini nih, seal kaca dan sebagainya nih udah harus diperhatiin ya teman-teman nih. Harus diganti sih kalau gue bilang perkaretan duniawi. Ini kondisinya, ini yang pernah kehujanan, ada yang pernah kehujanan di bagian dalam, ada yang masih aman. Terus ini nih kalau untuk karena dia chrome ya, ini udah korosi kayak gini nih teman-teman. Tuh, kelihatan ya. Di bagian handle pintunya korosi. Terus ini berdebu yang ini nih, tuh udah bekas juga ada jamur-jamuran. Kaca juga udah harus diperbaiki, maksudnya dipoles. Ini masih oke nih, masih agak wangi, nggak bau basah ya. Setir masih oke, belum start stop engine button. Ini udah pernah dicek dari kelistrikan. Ya kayak gini-gini nih, ini bestu dipoles-poles lagi nih teman-teman di salon. Ini lagi open house dan lagi banyak juga yang lihat. Sekarang kita langsung spill di bagian mesinnya untuk si bensin. Nih di bagian engine bay-nya
seperti ini kondisinya, masih dari Kia Motors ya. Ini masih build up, pengirimannya belum dirakit di sini waktu itu. Yang pasti ini harus diganti oli, terus minyak rem, ya, power steering, di flush lagi untuk di bagian maticnya. Kalau untuk di body sih butuh dipoles lagi dan dicuci kembali nih teman-teman. Tuh tutup di bagian radiator ini masih oke. Kompresor AC-nya juga mesti dicek ya teman-teman ya. Tangki bensin juga kalau menurut gue mesti dikuras, walaupun bensin cuma 2-3 liter lah. Ban juga mesti ganti. Estimasinya teman-teman harus pikirkan untuk kondisi di bagian unit mobil dari yang sudah mangkrak 10 tahun ini. Oke, sekarang unit yang CRDI. Ini adalah CRDI ya. Apa sih CRDI itu? Diesel ya. Ini Common Rail Direct Injector 16 volt. Ini yang mesin diesel dari Kia Motor. Balik lagi ya, aki ini harus dicek lagi. Terus di bagian perminyakan, oli-oli dan sebagainya, radiator mesti dikuras. Untuk kondisi di bagian interior, ini tuh ya sudah korosi di bagian handle pintunya. Interiornya yang diesel tuh seperti apa? Mirip-mirip lah, karena tahun sama 2013. Setir masih oke. Nih, jadi fitur untuk di bagian interior nggak ada perbedaan yang mencolok ya. Sama-sama sudah ada sunroof atau panoramik lah, moonroof ya seperti ini, panjang ke belakang dan 7 seater. Harga yang untuk bensin itu tadi sudah kita spill di 83 jutaan, yang untuk solarnya atau CRDI-nya ini di 96 juta. Kalau emang teman-teman langsung tertarik, cek aja di Cikarang, di Pabean Cikarang atau Bea Cukai Cikarang. Unitnya sampai sini-sini nih yang akan dilelang. Ini hanggar yang kedua yang di dalam masih banyak banget unitnya. Warnanya hitam, putih, dan abu-abu nih yang siap untuk dilelang, CRDI dan juga bensin. Gimana menurut teman-teman? Harga sudah kita spill, terus estimasi biaya lelang, dan juga estimasi biaya setelah teman-teman menang lelang sudah kita bahas di awal. Apakah ada ketertarikan untuk pengambilan unit seperti ini nih teman-teman? Ini bakal dilelang tanggal 14 Desember nih teman-teman. Jadi unit yang CRDI ada warna hitam dan juga putih termasuk abu-abu ya. Ini ada kaca yang udah berjamur banget seperti ini. Dan kalau kita cek untuk di bagian bodi sih harusnya masih aman. Tapi kalau untuk ban dan segala macam ya di bagian perolian dan lain-lain tuh harus diganti. Tuh. Debunya lumayan. Ya seperti itu nih teman-teman. Kalau emang teman-teman tertarik, langsung aja cek nomor di deskripsi, dihubungi aja. Semoga ini bisa menjadi informasi yang bermanfaat buat teman-teman semua. Ada lagi sampai ke dalam-dalam, sampai ke sana ya. Ini juga hanggar terbukanya di sini. Mobil berderet ke belakang semua. Tuh kalau emang teman-teman lihat, ini kap masih ada yang diplastikin. Jadi kalau udah dilepas, cat yang paling bagus yang ada di kap. Ini untuk yang bensin dan juga untuk yang CRDI. Tuh masih ada unitnya di sini. Ini masih oke. Ini yang dites waktu itu 3 unit ini salah satunya. Ini yang dinyalain dan mesinnya masih nyala. Tapi sebentar doang ya dinyalainnya karena memang peroliannya juga harus diganti teman-teman. Oke, jadi untuk tanggal 14 Desember nanti akan dilelang Kia Sorento diesel dan juga bensin, termasuk ada Kia Carens di sebelah sana, itu akan dilelang. Buat teman-teman yang tertarik, semoga ini menjadi manfaat untuk informasi buat teman-teman semua. Oke teman-teman nih, sekian aja untuk informasi dari Pabean Cikarang. Kalau emang teman-teman tertarik, langsung cek di deskripsi. Semoga memang ini bisa menjadi jodoh teman-teman dengan harga yang cukup worth it ya. Nah, jangan lupa follow langsung D21 dan selalu untuk tetap pantengin D21, semoga bisa dapat informasi yang menarik lainnya dari video D21. Kita D21 timnya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye teman-teman.